nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Sekali lagi. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Di dalam kesesakan Dia yang beri kelegaan, Kau beri kelegaan. di dalam kesedihan Dia beri penghiburan. Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka, membawa damai dan sukacita. Katakan, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Amarah-Mu hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Mari kita sekali lagi. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau Tuhan yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukan-Mu selalu, mengasihi-Mu
pribadi yang agung. Halo jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan Februari adalah bulan keluarga bagi Gereja Rek. Nah, bagaimana pendapat jemaat tentang keluarga mereka? Mari kita saksikan video berikut ini. Arti keluarga? Apa ya arti keluarga ya? Family is my everything. Jadi Keluarga itu apa ya? Nah, ini agak susah nih. Susah. Guys, oke. Keluarga itu orang yang komunitas yang menerima walaupun kamu sedang nggak baik. keluarga itu orang yang kita sayang. Tempat merasakan banyak hal sih, melepaskan lelah, tempat untuk belajar mengasihi gitu, belajar untuk memperhatikan. Ya, bagi saya keluarga itu adalah merupakan anugerah. Jadi bagi saya keluarga itu saya bisa menemukan orang-orang yang saya sayangi, ya, yang membuat saya jadi kangen kalau lagi ada tugas keluar kota atau jadi pingin pulang. Karena di sanalah saya bisa menemukan gairah kembali. Keluarga itu adalah tempat yang paling nyaman untuk berbagi suka dan duka, saling menyayangi, saling membantu juga, saling berbagi, super system. Apa ya? Berarti kayak ya tempat, mungkin ini deh, tempat kita menjadi diri sendiri deh. Ya itu dah. Tempat menjadi diri sendiri. Ya, pasti ada lah ya. Bantalnya ditukar-tukar papa terus. Kalau papa itu, ya papa kan suka kayak dengerin lagu-lagu lama kayak Kus Plus gitu kan. Sekolah yang tunggu, tiada yang datang. Ku telah lelah berdiri, menanti-nanti. Suka kayak gitu. Jadi semua lagu di mobil itu Kus Plus semua. Jadi lagu kesukaannya Koko itu gak pernah disetel di mobil. Oh gitu. Jadi Ya. Kus Plus semua. Berarti kamu Wah, diomelin itu, nyebelin karena ya capek gitu, udah bosen. Omelannya itu aja sebenarnya, intinya sama. Tapi ngangeninnya adalah kadang aku juga mikir kalau aku udah tua nanti gak ada yang marahin aku lagi, gak ada yang ngingetin aku lagi. Nanti siapa lagi yang ngingetin? Masa anakku? Bagi dua laki-laki yang di rumah, karena ini belum selesai nih kerjaannya, udah biarin ditaruh situ aja, kan besok dipakai lagi. Nah, pada hari H mau pakai lagi, ternyata barangnya itu sudah tidak ada di tempat itu dan selalu bilang, "Ma, di mana barangnya?" gitu. Dan itu menjengkelkan. Tetapi kalau suatu waktu mereka berdua pergi atau papahnya pergi gitu ya, kok ya kangen ya, karena sudah kembali ke tempatnya nih, kok nggak ada yang ngajak-ngajak ya, istilahnya begitu. plus. Ya pasti ada. Ya. Kak yakin nggak salah wawancara. Papa suka dengerin Juan cerita main game. Ini yang unik buat keluarga kami, tapi mungkin juga dialami keluarga-keluarga yang lain gitu ya. Malam sebelum kita istirahat itu ada kewajiban yang tidak boleh dilupakan selain berdoa bersama ya, yaitu berpelukan, kiss gitu ya, maksudnya tidak hanya kami suami istri tapi sama anak juga gitu ya, berpelukan, kiss. Jadi kalau
itu kurang itu enggak dilakukan, seringkali Vide itu bilang gini, loh belum loh kewajibannya gitu ya. Jadi ya kalau dibandingkan keluarga yang lain yang bukan Kristen, ya sebenarnya yang membedakan adalah keluarga kami adalah keluarga yang telah mendapatkan anugerah dari Allah melalui iman pada Yesus Kristus. Jadi yang membedakan juga karena keluarga kami adalah keluarga dibentuk Allah, jadi merupakan keluarga yang berpusat pada Kristus. Suami adalah kepanjangan Kristus, sehingga suami juga bertanggung jawab kepada Kristus yang adalah sebagai kepala keluarga yang utama. Yang paling disyukuri ya. Ya kasihnya ya mau gimana lagi. Mama itu paling nyaman gitu kalau aku cerita ke mama papa. Soalnya kan papa mama kan juga tahu aku sikapnya kayak gimana. Jadi bisa ngasih saran yang tepat untuk aku. Apa yang disyukuri dalam keluarga saya adalah saya bersyukur bahwa keluarga kami itu keluarga yang artinya keluarga yang sudah mengenal Kristus, dan yang menjadikan kami bersyukur setelah saya pensiun, saya bisa melakukan family altar bersama keluarga setiap hari. Dari saya, istri, anak, dan cucu bisa sama-sama setiap hari membaca Alkitab, berdoa, saling mendoakan dengan pokok-pokok doa yang umum, yang dari REK. Semua sayang sama Juan. Oh, Kasih makan tiap hari. terus diperhatiin. Kalau sakit dijaga. Kita sama-sama mau belajar sih Mel. Ada satu lagi sih yang disyukuri, Kak Heri cukup kreatif gitu ya, memanfaatkan apa yang ada untuk dimanfaatkan ulang, itu saya bersyukur. Jadi kan cukup hemat begitu. Mereka bisa tetap ada, terus ya apa lagi ya? Ya bisa tetap support keuanganku. Nggak juga sih, aku disuruh bayar mulai sekarang. Karena listrik mahal ya sih, jadi ya saya harus ikut urunan membayar listrik karena saya juga pengguna. Ini contohnya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur karena kita memiliki waktu dan kesempatan menyembah dan memuliakan nama-Nya. Kita pun juga diberikan kesempatan untuk menikmati perjamuan kudus. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Marilah kita siapkan hati kita di dalam doa teduh kita. Jemaat Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada undangan Allah Tritunggal yang menciptakan, menebus, dan memelihara hidup kita. Marilah kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sungguh tiada Allah Tuhan yang seperti engkau. Besar kasih setiamu pada setiap kami. Kau yang terindah. Besar perkasa penuh kemuliaan.
Kami datang di hadapan-Mu ya Allah dengan segala keberadaan kami Tuhan. Saat ini kami di hadapan-Mu dengan pengakuan bahwa sungguh hanya Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita datang di hadapan-Nya, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita masing-masing secara pribadi kepada Allah, Yesus, Tuhan dan Raja kita. Mari kita berdoa. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Pandang pada bukitnya, kasih-Nya telah dinyatakan. Sang Anak Allah berikan hidupnya, hutang dosaku dihapuskan. Kami memandang kepadamu ya Allah. Kami memandang pada kasih-Mu yang telah dinyatakan, hutang dosa kami yang telah dihapuskan. Kami memandang kepadamu karena ini hari yang mulia, maut yang telah Engkau kalahkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan sekarang biarlah sungguh Engkau yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu memuji Engkau, memuliakan Engkau. Dan biarlah segera pujian ini lahir dari dalam hati kami, karena ucapan syukur kami dan sukacita kami yang sempurna di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita menyatakan pengakuan iman kita. Maka kami semua mengikuti Bapa-Bapa Kudus dengan suara bulat mengajar manusia untuk mengaku Anak yang satu dan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh. Menurut keilahiannya, mempunyai hakikat yang sama dengan Sang Bapa,
dan menurut kemanusiaannya mempunyai hakikat yang sama dengan kita. Dalam segala hal sama seperti kita, tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya diperanakkan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut kemanusiaannya dilahirkan dari Maria, sang perawan, Bunda Allah, dalam hari-hari akhir ini. Ia adalah Kristus, anak Tuhan yang satu dan yang sama, satu-satunya yang diperanakkan, mempunyai keberadaan dalam dua hakikat, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka. Tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi dan satu makhluk, tidak berpisah atau terbagi menjadi dua pribadi. Tetapi anak yang satu dan yang sama, dan satu-satunya yang diperanakkan, Allah Firman, Tuhan Yesus Kristus, seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang Dia, dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita, dan seperti pengakuan iman Bapa-Bapa Kudus telah menyampaikan kepada kita. Amin. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Mari kita bersuka cita dan bersyukur karenanya. Membebaskanku, tebus hidupku. Kebaikanmu nyata atasku, ubah hidupku. Kasih-Mu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama
Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah kiranya sungguh Yesus terus menjadi pusat dalam kehidupan kita dan menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus been the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of our home. Jesus be the center of our home. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menundukkan hati kita di dalam doa. Semoga Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi di dalam anugerah-Mu Engkau terus menopang kami dalam semua kelemahan, keterbatasan dan keberdosaan kami.
Engkau tahu kami condong pada yang jahat, hati kami seringkali tidak tertuju kepada kesenangan-Mu. Karena itulah Engkau tidak henti-hentinya berfirman kepada kami, untuk menegur kami dan mengarahkan kami, untuk menguatkan dan menghibur kami. Karena itu kami sungguh bersyukur untuk waktu ini, momen kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau disenangkan dan nama-Mu dimuliakan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami, dan hanya kuasa firman-Mu lah yang bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat REK, kita seperti biasa ketika memasuki bulan Februari, itu berarti kita memasuki bulan keluarga. Karena kita samakan sekaligus dengan perayaan Imlek yang kurang lebih jatuhnya pada waktu yang bersamaan, akhir Januari atau selama bulan Februari. Nah banyak orang menentang mengapa kita mengait-ngaitkan dengan Imlek. Karena mereka menganggap bahwa ada sejarah, konsep filosofis di dalamnya yang bertabrakan dengan firman Tuhan. Lalu semua hal yang berbau dengan Imlek ditolak. Kecuali tentu saja mungkin angpaonya. Jadi ada beberapa orang yang menolak perayaan Imlek atau ibadah yang disangkut pautkan dengan Imlek. Tapi menurut saya ini adalah cara berpikir yang terlalu sempit. Karena ada banyak hal yang positif juga di dalam perayaan Imlek itu. Kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Kita yang nggak pernah berkumpul bisa berkumpul, saling menanyakan kabar satu dengan yang lain. Kita diajar untuk saling berbagi. Berkat Tuhan yang sudah kita terima, kita bagikan kepada anggota keluarga yang lain. Masih banyak lagi hal yang positif. Sehingga kalau di dalam peribahasa Amerika mengatakan demikian, jangan membuang bayi beserta dengan air kotor yang ada di dalam sebuah bak. Jadi kita biasanya kalau melihat bak mandinya itu kotor, langsung dibuang, kita lupa bahwa di dalamnya masih ada bayinya. Nah, dengan cara yang sama, kita memahami perayaan Imlek. Kita tahu perayaan ini bukan berakar dari Alkitab. Ada beberapa hal di dalam perayaan ini secara historis juga bertabrakan dengan Alkitab. Tapi itu tidak akan menghalangi kita untuk melihatnya di dalam terang firman Tuhan. Dan mensyukuri hal-hal yang positif yang ada di dalamnya. Yang kita percaya itu adalah juga dari Allah. Yaitu anugerah umum yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Nah, memulai bulan keluarga di tahun ini, kita mengambil tema peduli sampai mati. Peduli sampai mati. Judul ini mungkin menakutkan bagi sebagian kita. Peduli saja tampaknya sangat sulit bagi sebagian orang yang biasa hidupnya sangat egoistis, yang hidupnya menganggap dia itu sebagai pusat dari alam semesta. Apalagi ditambah peduli sampai mati. Dan ini memang sulit sekali. Tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan memberi kita kekuatan melalui firman-Nya sehingga kita bisa menunjukkan kepedulian sampai mati. Tapi saya ingin memulai dengan beberapa kalimat terlebih dahulu. Kalimat yang pertama adalah ini. Cinta sejati itu mirip mentari. Kehangatannya memang kadang berkurang karena malam atau awan tebal, tetapi pasti kembali di pagi hari. Ada banyak cara untuk mengungkapkan cinta. Ada orang yang menganggap cinta itu mirip bunga mawar. Dilihat dari jauh indah gitu. Begitu didekati dan dipegang, wah rasanya menusuk dan menimbulkan luka. Ada yang menggambarkannya dengan macam-macam hal. Tapi saya ingin menggambarkannya sesuai dengan tema kita, seperti mentari. Matahari keluar di pagi hari. Kadangkala ketika mendung ada awan tebal, memang kehangatannya tidak bisa kita rasakan. Atau pada waktu malam, matahari malah tidak terlihat. Ada momen-momen begitu di dalam kehidupan kita, di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita. Momen-momen pertengkaran membuat kehangatan cinta mulai dingin. Momen-momen tanggal tua, kita kesulitan keuangan juga seringkali membuat cinta bisa berkurang. Momen-momen kekecewaan dan sebagainya seringkali bisa membuat kehangatan cinta itu berkurang. Termasuk rutinitas setiap hari yang dilakukan. Kadangkala kita melakukannya tanpa cinta, sehingga kita terjebak pada rutinitas. Kelihatannya kita melakukan banyak hal, tetapi yang kita lakukan tidak menghangatkan cinta kita. Tapi kita tidak usah khawatir, karena kalau orang memiliki cinta yang sejati, dia tidak akan berkata, aku sudah tidak ada cinta lagi. Tidak.
Perkataan itu tidak akan keluar dari orang yang memiliki cinta yang sejati. Dia akan berkata begini, kehangatan cintaku sekarang berkurang. Iya. Tetapi dia harus hopeful, penuh harapan bahwa ada waktunya kehangatan itu akan kembali mencuat ke permukaan. Kenapa? Karena itulah cinta yang sejati. Kadang ditutupi awan tebal, kadang ditutupi oleh malam, tetapi mentari pagi hari pasti akan bersinar lagi. Jadi cinta akan terus ada. Walaupun ujian terhadap cinta, halangan terhadap cinta juga akan selalu ada. Tapi memang kalimat ini lebih mudah untuk diucapkan daripada untuk dihidupi. Karena kita hidup di dalam sebuah zaman yang individualistis dan anti komitmen. Kalau dalam kalimat saya berkata begini, di tengah zaman yang individual dan anti komitmen, kepedulian sepanjang hayat semakin susah didapat. Kita sadar atau tidak sadar, kita mau atau tidak mau, kita berada dalam sebuah zaman yang serba individual. Kita tahu bersamalah keluarga besar, bagaimana eratnya keluarga besar pada masa-masa dulu. Kalau kita belajar budaya, maka kita akan menemukan orang-orang kuno itu cenderung satu keluarga besar malah kumpul bersama di tempat pemukiman yang sama. Tapi sekarang orang cenderung untuk memisahkan diri satu dengan yang lain dengan berbagai macam alasan. Termasuk salah satunya adalah semangat zaman yang semakin individual. Dan orang juga semakin sulit untuk berani merengkuh komitmen. Orang berpikir bahwa cinta ya dicoba saja. Kalau tidak cocok ya dikembalikan, tergantung masa garansinya. Kurang lebih begitu cara berpikirnya orang. Kita memikirkan bahwa cinta itu ya dicoba-coba saja. Makanya tidak heran di Amerika atau di dunia barat sana ada pendapat bahwa sebelum kita menikah lebih baik kita kumpul bersama dulu. Bahasa Indonesia istilahnya kumpul kebo. Istilah yang kurang mendidik menurut saya dan kurang bermakna begitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya cohabitation, kumpul bersama-sama. Mereka menganggap bahwa kalau sudah kumpul bersama-sama selama beberapa bulan, beberapa tahun, lalu yakin bahwa ini yang terbaik, menikah, nikahnya bisa langgeng. Itu pemikiran banyak orang. Dan mungkin bagi sebagian kita menganggap itu masuk akal sekali ya. Dicoba dulu, kalau sudah cocok, baru diambil sepenuhnya. Tapi ternyata berbagai macam riset yang telah dilakukan di Amerika dan di dunia barat menunjukkan sebaliknya. Saudara bisa membaca buku Tim Keller, The Meaning of Marriage. Di dalam buku itu disebutkan beberapa hasil riset. Ternyata mereka yang sudah kumpul kebo sebelum menikah, jumlah perceraiannya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang menjaga kesucian seksualnya sampai pernikahan tiba. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan yang dipikirkan banyak orang. Hasil riset di lapangan menjungkir balikkan semua anggapan yang keliru itu. Hasil riset di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan yang monogami, menjaga kekudusan seksual di dalam pernikahan, adalah pernikahan yang awet bertahan sampai pada akhirnya. Dan orang-orang yang menjalani monogami, yang berkata no kepada perceraian, pada akhirnya mereka menjadi pasangan yang berbahagia. Di dalam riset di buku itu juga disebutkan, mereka yang mau bertahan melewati masa-masa sulit paling tidak dalam 5 tahun pertama, persentase mereka untuk bahagia menjadi meningkat. Nah, saudara, masih banyak hal yang menarik lainnya. Tapi paling tidak saya ingin mengingatkan kita hidup di zaman yang memang individual, yang memang anti komitmen, kepedulian sampai hayat, sampai akhir hayat, sampai akhir kehidupan kita menjadi semakin sulit untuk kita temukan. Tapi mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Mari saya undang kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin. Ini adalah salah satu kisah kecil, penggalan kisah yang ada pada proses penyaliban Yesus Kristus. Kita seringkali kurang peduli dengan
cerita ini. Tapi cerita ini sebetulnya adalah cerita yang sangat indah, luar biasa. Salah satu kisah penyaliban yang saya sukai adalah di bagian ini. Mengapa? Karena saya memang sedang mengkhotbahkannya. Jadi teks apapun yang sedang saya khotbahkan, saya tertarik dengan teks itu. Nah, saudara, bukan karena itu tentu saja. Karena memang ada muatan-muatan personal di sini yang berkaitan dengan keluarga yang kita bisa lihat. Pada waktu Yesus disalibkan, itu ada beberapa perempuan. Ada Maria, beberapa Maria. Semuanya disebutkan, Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, Maria istri Klopas dan sebagainya. Saudara jangan kaget, karena nama Maria pada zaman dulu itu mirip dengan nama Joko di dalam budaya Jawa begitu. Atau kalau saudara pergi ke Korea Selatan, saudara menemukan orang bernama John Kim, itu banyaknya luar biasa. Makanya perlu dikasih keterangan, ini Maria yang mana, Maria yang mana, Maria yang mana. Tapi bukan itu yang akan kita lihat. Di dalam cerita ini ada beberapa perempuan, termasuk ada murid yang dikasihi Tuhan di situ. Nah, ceritanya simpel sekali. Mereka ada di dekat salib Yesus, lalu Yesus berkata kepada ibunya, kepada murid yang dia kasihi itu, inilah ibumu, inilah anakmu. Simpel sekali ceritanya. Tapi di balik cerita yang simpel ini ada makna yang sangat mendalam sekali yang nanti kita akan pelajari bersama-sama. Tapi sebelum saya sampai ke sana untuk menjelaskan makna teologis apa yang kita bisa ambil dari cerita ini, saya ingin memulai dengan memberikan beberapa penjelasan historis dulu. Karena kisah ini diperdebatkan oleh beberapa orang. Beberapa orang terutama yang tidak menerima Alkitab sebagai firman Allah berusaha untuk mempersoalkan apa yang ada di dalam kisah ini. Ada beberapa kesulitan historis yang mereka kemukakan dan kita akan coba untuk menjawab beberapa yang penting dari semua keberatan itu. Kalau kita membaca kisah ini dan bagaimana kisah ini dipersoalkan historisitasnya, maka kita menemukan paling tidak ada 3 pertanyaan penting yang dikemukakan berkaitan dengan historisitas bagian ini. Yang pertama berkaitan dengan kontradiksi dalam tanda kutip antara kisah tadi dengan Markus 15 ayat 40 dan 41. Markus 15 ayat 40-41 mencatat ada perempuan-perempuan juga pada waktu kisah penyaliban Yesus. Tetapi di situ disebutkan wanita-wanita ini berdiri dari jauh. Apa dari bahasa Yunaninya, lalu ada kata makrofen, jauh. Perempuan-perempuan itu dikatakan dari jauh melihat Yesus. Sedangkan teks kita hari ini seolah-olah memberitahu kita bahwa perempuan itu ada di dekat salib Yesus. Dan memang benar mereka dekat dengan salib Yesus. Jadi bagaimana kita melihat ini? Yang satu mengatakan jauh, yang satu mengatakan dekat. Mana yang benar? Nah, saudara, ini sebetulnya bukan kontradiksi, karena kita perlu mengingat beberapa hal. Kita perlu mengingat bahwa proses penyaliban itu berjalannya cukup panjang. Berlangsungnya itu berjam-jam. Kegelapan saja yang terjadi pada waktu Yesus disalibkan berlangsungnya 3 jam. Jadi berjam-jam, hampir seharian penyaliban itu terjadi. Jadi ada kemungkinan dan sangat masuk akal kalau para perempuan itu mungkin awalnya berdiri dari jauh, setelah itu mereka memberanikan diri mendekat. Atau sebaliknya, mereka awalnya mendekat, setelah itu mengundurkan diri, melihat dari jauh karena tidak tahan. Yang manapun kita masih bisa melihat itu sebagai penjelasan yang sangat masuk akal sekali. Jadi kalau kita melihat sebuah proses kejadian, peristiwa yang prosesnya itu berlangsung lama, kita mungkin ada di sedikit jauh posisinya, tapi kemudian kita rasa ingin tahu kita semakin besar, atau kita awalnya mungkin ragu-ragu mendekat atau tidak. Tapi setelah melihat banyak orang mendekat, maka kita juga ingin turut mendekat. Saya pikir ini sangat masuk akal sekali. Nah, berikutnya kita juga perlu mempertimbangkan bahwa lokasi penyaliban itu dekat dengan kota Yerusalem yang kuno dulu. Dekat dengan kota, itu dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Dan Pilatus sengaja menuliskan di atas kepala Yesus, inilah Raja orang Yahudi, dalam berbagai macam bahasa, supaya orang-orang itu yang lewat bisa melihat tulisan itu langsung. Dan memang kalau saudara membaca misalnya di dalam Markus pasal 15, di situ malah dikatakan
bahwa orang itu bisa lalu lalang di jalan itu sambil menyaksikan penyaliban Yesus. Dan mereka bisa mengejek-ngejek Yesus, bisa mengolok-ngolok Yesus sambil jalan. Jadi mereka datang bukan khusus untuk menyaksikan penyaliban, tapi sambil jalan saja. Mungkin mereka dari luar kota, dari satu tempat di pinggiran kota, mereka masuk kota Yerusalem atau sebaliknya, mereka memandang kepada salib dan mereka mengolok-ngolok Yesus. Berarti jarak antara jalan dengan salib Yesus itu tidak terlalu jauh. Paling tidak orang bisa melihat, paling tidak omongan orang bisa didengar. Jadi kalau dikatakan jauh, kita harus berhati-hati juga. Jauhnya seberapa? Nah, penjelasan berikutnya adalah kata makroten. Kata makroten di dalam bahasa Yunani itu muncul beberapa kali di dalam Injil Markus. Dan di dalam Injil Markus kita akan menemukan jarak yang dimaksud dengan makroten ini sangat variatif sekali. Misalnya pada waktu peristiwa Yesus memberi makan banyak orang. Di dalam pasal yang ke-8, Yesus mengatakan, aku tidak ingin mereka pulang tanpa makan. Sebab mereka datang dari jauh, nanti mereka pingsan di tengah jalan. Berarti makrotennya cukup jauh tuh. Sampai Yesus khawatir nanti kalau mereka jalan nggak kuat, nanti bisa pingsan di tengah jalan. Tapi juga makroten itu bisa berarti cukup dekat. Misalnya Markus juga mencatat di pasal 14, waktu Yesus digiring memasuki rumah imam besar Kayafas, dikatakan Petrus melihat dari jauh. Jauhnya seberapa? Ternyata jauhnya itu cuma di halaman depan rumah imam besar Kayafas. Berarti jaraknya itu pendek sekali. Mungkin tidak sampai 10 meter atau mungkin cuma 15 meter. Kalau kita pernah pergi ke Israel dan menyaksikan situsnya, maka kita tahu jarak antara halaman depannya, halaman luar dengan gedung pengadilannya sama sekali tidak jauh. Tapi Markus menyebutnya makroten. Jadi makroten sendiri relatif. Bisa jauh sekali, bisa jauh dalam pengertian ya dibanding orang-orang di dalam, yaitu jauh. Berdasarkan ini saudara, saya yakin kita tidak boleh terlalu mempersoalkan masalah jauh dan dekat ini. Karena kita tidak tahu apakah para wanita yang mendengarkan ucapan Yesus di Yohanes 19, apakah persis di kakinya Yesus, atau mereka beberapa meter dari tiang penyaliban. Kita tidak pernah tahu. Dan kita juga tidak bisa memastikan. Ketika Markus mengatakan perempuan-perempuan itu berdiri dari jauh, jauhnya itu seberapa meter? Kita juga tidak bisa memastikan. Jadi persoalan pertama menurut saya bukan persoalan sama sekali. Dan sekarang kita masuk pada persoalan historis yang kedua. Yaitu ada orang yang mempersoalkan, mengapa sampai murid-murid Yesus itu diizinkan ada di penyaliban? Maksud mereka itu begini, Yesus ini kan dianggap sebagai penjahat, kriminal yang disalibkan. Apakah tentara Romawi itu tidak khawatir? Dan apakah menurut hukum Romawi diizinkan bahwa seorang penjahat yang disalibkan itu ditemani oleh murid-muridnya? Orang bertanya, apakah nanti tidak ada kemungkinan murid-murid itu mungkin menyerang para tentara dan sebagainya, sehingga akhirnya murid-murid itu melepaskan Yesus dari tiang salib? Apakah tidak ada kemungkinan semacam itu? Atau ada orang yang sekadar mempertanyakan, mereka cuma sekadar bertanya begini, apakah memang di dalam hukum Romawi diperbolehkan orang yang disalibkan ditemani oleh orang-orang yang dekat dengan dia? Ini persoalan yang cukup masuk akal dan penting untuk kita bahas. Nah, menurut saya saudara, keberadaan dari murid-murid Yesus, para perempuan dan murid yang dikasihi Tuhan, keberadaan mereka di dekat salib Yesus bukanlah sebuah persoalan. Mengapa? Karena kalau kita melihat, para teolog juga berhasil memberikan beberapa segelintir catatan kuno bahwa ada seorang rabi misalnya yang menangisi muridnya di dekat tiang salib. Muridnya ini disalibkan, rabi ini menangisi nasib muridnya. Berarti ada orang yang dekat dengan orang yang disalibkan itu dan diperbolehkan oleh tentara Romawi. Nah, saudara, kita melihat ini memang tidak bisa secara eksplisit ada hukum yang mengatakan diperbolehkan, tidak. Tapi juga tidak ada hukum yang mengatakan secara eksplisit tidak diperbolehkan. Sama-sama tidak ada catatan yang eksplisit. Tapi dari cerita tentang rabi dan muridnya tadi, kita bisa menduga bahwa tidak tertutup kemungkinan
orang yang disalibkan boleh ditemani oleh orang-orang yang mereka kasihi atau yang mengasihi orang itu untuk diratapi. Karena kalau kita berada dalam masyarakat kuno, meratap itu bagian yang sangat penting. Mungkin kalau sekarang tidak seberapa penting, tapi dulu sangat penting sekali, saudara. Makanya saya masih ingat pada waktu nenek saya itu dari Tiongkok gitu kan, generasi asli dari sana. Waktu meninggal dunia, beberapa hari perayaannya, saya masih ingat, waktu itu saya masih kecil, tapi saya masih ingat sampai sekarang. Itu dibayar orang-orang khusus untuk meratap, khusus untuk menangisi setiap malam di tempat itu. Meratap itu sangat penting sekali, sehingga mungkin, sangat mungkin sekali tentara-tentara Romawi mengizinkanlah beberapa anggota keluarga atau yang dekat dengan orang yang disalibkan meratap di dekat kayu salib. Dan memang ada contohnya. Nah, alasan lain begini, saudara, kita perlu tahu bahwa murid-murid Yesus yang berkumpul di situ hampir semuanya perempuan nih. Hampir semuanya perempuan. Tidak ada laki-laki kecuali murid yang dikasihi Tuhan. Nah, karena mereka perempuan, maka para tentara mungkin tidak menganggap itu sebagai sebuah ancaman. Saya tidak mengatakan bahwa perempuan itu tidak bisa sadis ya. Saya tidak mengatakan begitu. Kalau saya mengatakan begitu mungkin ada beberapa suami yang mendengarkan di sini protes gitu kan. Karena mereka mengalami kesadisan istrinya di rumah. Nah, saya tidak mengatakan bahwa perempuan tidak bisa bertindak kasar, brutal, menyerang, ofensif. Bukan itu maksud saya. Tapi tentara-tentara Romawi ini jumlahnya cukup banyak mungkin. Dan perempuan yang ada di situ juga cuma 4 orang. Sehingga sangat tidak mungkinlah, kecil kemungkinannya paling tidak terjadi pemberontakan dan perempuan ini membebaskan Yesus dari kayu salib. Sangat mungkin murid-murid perempuan ada di sana. Nah, bagaimana dengan murid yang dikasihi Tuhan? Bukankah dia laki-laki? Tapi itu bisa dijelaskan dengan baik karena Injil Yohanes juga mencatat bahwa murid yang dikasihi Tuhan ini kenal dengan imam besar. Yohanes 18 ayat yang ke-15. Jadi dia punya koneksi yang dekat dengan imam besar. Itulah sebabnya Petrus tidak bisa masuk di ruang pengadilan, tapi murid yang dikasihi Tuhan bisa masuk di ruang pengadilan. Alasan yang lain, saudara, yang saya mau kemukakan adalah begini. Mungkin para prajurit memang tidak bisa membedakan mana pengikut Yesus, mana para pejalan kaki yang hanya sekadar singgah untuk menonton. Ingat penjelasan saya di awal, bahwa posisi salib dengan jalan utama, orang lalu lalang, itu dekat sekali. Dan kalau ada orang yang berjalan sambil berhenti menonton, dan saya pikir kita semua orang Indonesia bisa relate to that event, to that situation, karena kita seringkali kalau ada apa sedikit di jalan, ya selalu kebiasaan kita menonton. Kapan lagi kita bisa menonton tanpa membayar? Dan kalau menonton rasanya bangga, bisa cerita ke orang lain, merasa tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu kan gitu. Itulah kita. Kita terbiasa menonton sambil jalan. Nah, mungkin para prajurit itu juga tidak bisa membedakan mana murid-murid Yesus dan mana para pejalan kaki yang hanya sekadar singgah untuk menonton. Jadi sangat masuk akal sekali penjelasannya. Memang ada bukti kuno orang yang dikasihi atau mengasihi korban yang disalibkan itu atau penjahat yang disalibkan itu boleh menemani di dekat tiang salib. Perempuan-perempuan ini tidak dianggap sebagai ancaman. Murid yang dikasihi Tuhan punya koneksi yang besar, yang dekat dengan imam besar, sehingga dia diizinkan untuk menemani Yesus dari dekat. Dan mungkin para prajurit juga tidak bisa membedakan mana pejalan kaki, mana murid-murid Yesus. Nah, itu adalah persoalan historis yang kedua. Nah, persoalan historis yang ketiga adalah begini, saudara. Mengapa Yesus mempercayakan ibunya kepada murid yang dikasihi dia? Bukankah ada saudara-saudara Yesus? Ada Yakobus, ada Yudas dan sebagainya. Mengapa justru Yesus mempercayakan ibunya kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan? Nah, bagaimana kita menjelaskan hal ini? Nah, saudara, kita perlu tahu bahwa Injil Yohanes juga mencatat bahwa saudara-saudara Yesus itu tidak percaya atau belum percaya kepadanya. Kalau kita membaca di dalam pasal 7 ayat 3 sampai 5, di situ dikatakan
bahwa murid-murid Yesus itu sedang bersiap-siap dengan Yesus untuk pergi ke Yerusalem, akan menghadiri sebuah hari raya penting. Lalu saudara-saudara Yesus berkata kepada Yesus, saudara-saudara Yesus berkata begini, kalau kamu mau diakui oleh dunia, kamu pergi ke sana dan buatlah mujizat di sana di depan banyak orang, sehingga orang akan percaya kepadamu. Tapi ucapan ini bukan sebagai bentuk dorongan, tetapi sebagai bentuk ketidakpercayaan. Disebutkan di sana, di Yohanes pasal 7, karena saudara-saudaranya pun tidak percaya kepada Yesus. Sehingga saudara-saudaranya pasti tidak akan mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Dan kita bisa menambahkan, selain poin tadi, kita bisa menambahkan bahwa proses penangkapan dan penyaliban Yesus itu berjalan dengan cepat. Malam ditangkap, paginya diadili, tidak lama kemudian langsung disalibkan. Jadi ditangkap malam, diadili malam juga, paginya ketemu dengan Pilatus, mungkin diputuskan untuk disalibkan, langsung disalibkan dan besoknya semuanya sudah beres. Nah, saudara-saudara Yesus mungkin saat itu tidak ada di Yerusalem. Mungkin mereka tidak mengikuti perayaan Paskah. Atau mungkin kalaupun mereka mengikuti perayaan Paskah, mereka tidak sempat diberitahukan apa yang terjadi pada Yesus. Jadi mereka tidak tahu dan tidak bisa mengikuti prosesnya. Tapi kalaupun mereka tahu, kita juga bisa menduga mereka mungkin tidak akan mau tahu. Mungkin mereka akan mengatakan bahwa itu salahnya Yesus sendiri. Salahnya sendiri, dia bukan Allah mengaku sebagai Allah, salahnya dia sendiri, dia bukan Mesias mengaku diri sebagai Mesias. Jadi kalaupun saudara-saudara Yesus tahu Yesus ditangkap, mungkin mereka sudah tidak akan peduli. Sehingga pada saat penyaliban itu, saudara-saudara Yesus tidak ada di sana. Dan Yesus memilih murid yang dia kasihi untuk memelihara ibunya. Nah, itulah 3 persoalan historis yang seringkali dikemukakan terhadap kisah ini. Dan sekarang kita akan masuk pada makna teologis dari kisah ini. Nah, kalau kita membaca di dalam bahasa Indonesia, kita tidak bisa terlalu menangkap kontras yang ada antara kisah ini dengan kisah sebelumnya, yaitu kisah tentang para tentara yang membuang undi lalu mengambil pakaian Yesus, membagi-bagikan pakaian Yesus sesuai dengan hasil undian. Kita tidak bisa melihatnya langsung di dalam teks bahasa Indonesia. Tapi kalau kita melihat di dalam teks Yunani, dengan mudah kita menemukan kontras itu. Karena di dalam ayat yang ke-24b dalam bahasa Yunani ada kata men, itu kalau diterjemahkan biasanya di satu sisi gitu. Jadi di satu sisi ada ini, dan di ayat 25-nya ada kata de di sisi lain. Jadi pemunculan frasa men de di dalam bahasa Yunani itu berguna, dimaksudkan sebagai kontras. Fungsinya itu untuk membandingkan dua hal, dua kalimat atau dua keadaan. Nah, di dalam konteks ini kata itu dipakai untuk mengontraskan antara apa yang dilakukan oleh para tentara dengan apa yang dilakukan oleh para perempuan tadi. Nah, kita bisa langsung melihat kontras yang ada, yaitu kontras antara orang yang jauh dengan orang yang dekat. Para tentara itu adalah orang-orang asing, orang-orang yang jauh yang tidak mengenal Yesus, sedangkan perempuan itu adalah orang yang mengenal Yesus. Lalu kontras antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan sombongnya, dengan penuh kuasanya, dia membuang undian karena itu memang praktek kuno yang umum, kemudian membagi pakaian Yesus, sedangkan para perempuan melihat Yesus dan menangisi dia. Lalu juga kontras antara orang-orang yang menyengsarakan, orang-orang yang menyengsarakan dengan orang-orang yang mengasihi sampai mati. Para prajurit itu menyengsarakan Yesus sampai mati. Seolah-olah penderitaan Yesus itu tidak cukup. Mereka akhirnya menghina Yesus, melecehkan Yesus. Pakaiannya dijadikan, dipertaruhkan, undian, lalu dibagi-bagikan di antara mereka. Sehingga Yesus benar-benar telanjang bulat di atas kayu salib. Seolah-olah semua kesakitan Yesus itu masih belum cukup diberikan kepada dia. Ada orang-orang yang menyengsarakan Yesus sampai mati. Tapi ada orang-orang yang mengasihi Yesus sampai mati juga, yaitu para perempuan ini. Nah, lalu setelah kita melihat kontras ini, kita sekarang fokus pada apa yang dilakukan Yesus.
yaitu Yesus mempercayakan ibunya kepada murid yang dikasihi, dan kepada murid yang dikasihi dia mengatakan ini ibumu, kepada ibunya dia berkata ini adalah anakmu. Hal yang tampaknya sepele sekali, saudara. Nah, para teolog, para penafsir Alkitab berusaha untuk melihat makna teologis di balik kisah ini. Mereka memikirkan bahwa mungkin ada makna yang lain selain makna hurufiah yang kita lihat di dalam kisah tadi. Dan memang dugaan ini mungkin dalam banyak hal kita bisa aminkan. Karena Injil Yohanes juga penuh dengan simbol kan. Yesus bicara dengan perempuan Samaria di sumur Yakub dan dia mengatakan, dia menjanjikan air hidup. Yesus memberikan roti kepada ribuan orang dan dia berkata, akulah roti dari surga. Sebelum Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Jadi Injil Yohanes dipenuhi dengan banyak simbol. Sehingga para penafsir Alkitab juga mencoba untuk menemukan simbol di dalam kisah ini. Nah, yang ditawarkan oleh mereka sangat banyak sekali, variasinya sangat banyak sekali. Ada yang mengatakan bahwa di dalam bagian ini sebetulnya Maria itu menyimbolkan Hawa. Yesus menyimbolkan Adam. Jadi antara Adam dan Hawa. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang menyimbolkan bahwa Maria ini adalah yang melahirkan gereja karena dia perempuan, disangkut pautkan dengan Wahyu pasal yang ke-12, perempuan dan naga itu. Lalu murid yang dikasihi Tuhan ditafsirkan sebagai orang lain yang memegang peranan penting di dalam pertumbuhan gereja dan seterusnya. Ada banyak variasinya. Kalau saudara membaca tafsiran Yohanes, saudara melihat 5 tafsiran, saudara akan menemukan 7 usulan kemungkinan. Kenapa? Karena memang para penafsir mencoba untuk memberikan tafsirannya. Tapi menurut saya, saudara, semua usulan untuk melihat makna simbolis tersebut terlalu variatif dan terlalu spekulatif. Saya yakin pembaca tidak akan mampu menangkap makna itu. Karena maknanya terlalu variatif dan terlalu spekulatif. Susah sekali. Seandainya kita membaca sekilas dan kita diminta menebak, kira-kira Yesus merujuk pada Adam itu bagaimana ceritanya? Maria merujuk kepada Hawa itu bagaimana ceritanya? Walaupun saya sudah memberitahu, mungkin saudara masih kesulitan juga untuk mengaitkan. Ada beberapa hal lain yang menurut saya terlalu variatif, terlalu spekulatif. Atau kalau dalam bahasa Yunaninya adalah jelimet, saudara ya, terlalu jelimet kalau orang Jawa bilang. Benar-benar rumit lah untuk ditangkap para pembaca. Nah, kelemahan lain di balik usaha untuk melihat simbol-simbol ini, saudara, kelemahan lain adalah mereka itu cuma fokus pada Yesus atau Maria yang punya simbol. Atau paling jauh, Yesus, Maria, lalu murid yang dikasihi Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang-orang lain di dalam kisah ini? Masih ada Maria-Maria yang lain. Kalau memang Yesus melambangkan ini, Maria melambangkan ini, murid yang dikasihi Tuhan melambangkan ini, pertanyaannya, kalau begitu, Maria istri Klopas misalnya, kemudian ada Maria Magdalena dan Maria yang lain, kira-kira melambangkan apa di dalam semua kisah ini? Jadi saya melihat ada sedikit inkonsistensi dalam upaya untuk mencari makna teologi semacam itu. Nah, saya tidak akan mengajak kita untuk menggali makna teologisnya seperti apa. Tetapi sebaliknya, saya ingin mengajak kita bertanya, pelajaran rohani apa yang bisa diambil? Pelajaran rohani apa yang bisa kita ambil dari bagian ini? Nah, saudara, ada 2 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus memedulikan keluarga sampai akhir hidup kita. Kita harus memedulikan keluarga sampai akhir hidup kita. Kita tahu bahwa di dalam 10 perintah Allah itu ada perintah untuk menghormati ayahmu dan ibumu. Di dalam Keluaran 20 atau Ulangan pasal yang ke-5. Nah, di dalam tradisi Yahudi, menghormati di sini dipahaminya salah satunya yang paling penting adalah merawat orang tua sampai mereka mati. Itu adalah bentuk menghormati orang tua, memelihara mereka sampai mereka mati.
Itulah sebabnya Yesus pernah menegur orang-orang Farisi di Matius pasal 15. Ketika orang-orang Farisi berkata bahwa uang untuk memelihara ayah dan ibu mereka sudah dihabiskan untuk membiayai bait Allah. Membayar bea bait Allah. Dipergunakan untuk sesuatu yang rohani dalam tanda kutip. Tapi Yesus menegur mereka bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Yesus tidak menegur bahwa orang tua harus dipelihara. Justru itu poinnya Yesus. Harus dipelihara sampai mereka meninggal dunia. Dan Yesus sangat menyadari itu. Tapi persoalannya adalah Yesus ada di akhir hidupnya. Sebentar lagi dia akan mati. Lalu siapa yang akan merawat ibunya? Siapa yang akan memelihara ibunya? Karena saudara-saudara Yesus tidak percaya kepada Yesus. Dan tidak ada di tempat pada waktu itu. Sedangkan Yesus sebagai anak yang tertua, dia harus mengemban tanggung jawab itu. Dan yang lebih parah adalah karena harta satu-satunya yang Yesus masih miliki waktu itu, yaitu jubahnya, pakaiannya, itu sudah dia tidak miliki lagi. Sudah dibuang undi dan dibagi-bagikan di antara para prajurit. Sehingga Yesus benar-benar tidak punya harta apa-apa. Tapi itu tidak menghalangi Yesus untuk tetap ingin menuntaskan tanggung jawabnya sebagai anak. Dia memedulikan ibunya sampai mati. Dia mempedulikan ibunya karena dia tahu bahwa orang tua yang dipelihara oleh anaknya adalah sebuah kehormatan menurut masyarakat kuno. Orang tua yang diabaikan oleh anak-anaknya adalah aib yang besar, yang sangat sulit untuk ditanggung siapapun orang tua yang ada di muka bumi. Masyarakat kuno melihat itu sebagai sebuah kehormatan kalau anak memperhatikan orang tua sampai akhirnya. Dan bukan cuma sebuah kehormatan, tapi ini juga memberikan harapan. Karena Maria ini kemungkinan besar sudah jadi janda. Itulah sebabnya Yusuf kan tidak pernah disebut di dalam pelayanan Yesus. Karena mungkin Yusuf ayahnya sudah lama meninggal dunia. Kemungkinan besar semacam itu. Nah seandainya Maria benar adalah seorang janda, dia mungkin usianya sekitar 50-an lebih begitu. Pada waktu itu sudah dikategorikan sebagai perempuan yang tua, janda. Dia tidak punya pegangan apa-apa. Dia perlu punya harapan. Yesus memikirkan ibunya sampai pada akhirnya. Dan yang menarik menurut saya saudara, karena percakapan Yesus dengan ibunya itu terjadi di dalam Injil Yohanes, dicatatnya itu 2 kali. Yaitu pada waktu Yesus pertama kali melayani perkawinan di Kana, Yohanes pasal 2. Dan yang terakhir adalah di kisah ini, waktu dia mau mati, dia berbicara kepada ibunya. Dan yang menarik, ibunya sama-sama disebut sebagai gune dalam bahasa Yunani, perempuan. Jadi ada kemiripan di antara 2 kisah ini. Seolah-olah Yesus mau mengatakan begini, dari awal pelayanannya dia sudah bersama dengan ibunya. Dan di akhir pelayanannya di atas kayu salib, dia juga bersama dengan ibunya. Dia ingin memastikan bahwa dari awal sampai akhir dia peduli dengan ibunya. Cara apa yang dilakukan Yesus ini merupakan tamparan keras untuk kita. Karena kita seringkali punya banyak dalih, punya banyak excuses untuk tidak memedulikan keluarga kita, untuk tidak memedulikan orang tua kita. Kita mengatakan kita masih mengejar karir, kita sibuk rapat sana sini, kita sibuk untuk pergi ke sana kemari menikmati hidup kita. Kita kurang memedulikan orang tua kita. Padahal kita di dalam banyak hal jauh lebih beruntung daripada Yesus. Yesus tidak punya apa-apa, sebentar lagi dia akan mati. Pakaian pun harta terakhirnya dia sudah dirampas oleh para tentara. Keadaan saya dan saudara jauh lebih beruntung. Kalau sampai kita tidak memedulikan orang tua kita, berarti ada yang salah dengan kita. Kalau boleh saya katakan demikian, persoalannya bukan apa yang kita miliki, tetapi apakah kita peduli. Persoalannya itu bukan apa yang kita miliki, bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besarkah kita peduli. Seberapa besar kita peduli. Saya tidak yakin bahwa persoalannya itu adalah seorang anak tidak punya sesuatu untuk diberikan kepada orang tua, atau seorang tua tidak punya sesuatu untuk diberikan kepada anaknya. Saya yakin persoalannya bukan itu, saudara. Persoalan utamanya itu bukan jumlah uang di tabungan, bukan besarnya kebutuhan kita. Persoalan utama adalah kepedulian kita begitu kecil, begitu sedikit.
Makanya di dalam konseling pranikah saya selalu mengingatkan juga saudara, bahwa kita perlu menyisihkan penghasilan kita untuk orang tua kita. Jumlahnya tidak masalah. Mungkin saudara berkata orang tuaku berkelimpahan, juga tidak masalah. Karena ketika saudara membantu orang tua itu bukan karena mereka kekurangan, bukan. Karena mereka kelebihan cinta kepada saudara. Sehingga saudara mencoba untuk membalas cinta itu kepada mereka. Menunjukkan perhatian dan kepedulian kepada mereka. Tiap bulan kirimlah kepada orang tua, jumlahnya tidak masalah. Kalau saudara tidak punya uang sama sekali, saudara masih bisa telepon orang tua menanyakan kabar. Saudara masih bisa memberikan perhatian, kepedulian dalam bentuk yang lain. Yang peduli itu selalu mencari dan memiliki sesuatu untuk dibagi. Yang peduli selalu mencari dan memiliki sesuatu untuk dibagi. Mungkin kalau nggak punya uang, ya bagaimana bekerja supaya bisa punya uang dan membahagiakan orang tua. Walaupun saya tidak mengatakan kita bekerja untuk orang tua, kita bekerja untuk memuliakan Tuhan, jelas. Tetapi memelihara orang tua itu juga memuliakan Tuhan. Membahagiakan orang tua itu juga memuliakan Tuhan. Makanya kita berusaha bekerja sebaik-baiknya, sekolah sebaik-baiknya, supaya kita bisa membahagiakan orang tua kita. Bisa membanggakan orang tua kita. Walaupun saya tahu hidup kita bukan untuk membanggakan atau dibanggakan orang tua, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tapi saya percaya membuat orang tua bangga dengan kita, dengan keberhasilan kita, dengan kesalehan kita, itu juga hal yang manis, yang memuliakan Tuhan. Jadi kita mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan, salah satunya dengan memelihara orang tua kita sebaik-baiknya. Dan saya sering mendengar kisah ketika orang tua meninggal dunia, anak-anak menangis bukan karena sedih, tapi menyesal. Bukan karena sedih kehilangan, tapi menyesal. Karena sudah tidak mendapatkan kesempatan mengungkapkan perhatian mereka. Ada orang yang berkata kepada saya dulu nggak punya waktu untuk mama. Karena saya kerja terus menerus. Saya pikir kalau saya kerja terus menerus, saya kaya raya, nanti saya bisa membahagiakan mama. Bisa buat mama keliling dunia. Tapi ternyata sebelum dia sukses menurut yang dia mau, mamanya sudah dipanggil oleh Tuhan. Dia begitu kecewa luar biasa. Saudara jangan menunggu sampai saudara sukses baru memedulikan orang tua. Dan para orang tua di sini, ayah dan ibu, papa, mama, jangan menunggu kita sukses baru memberikan waktu bagi anak-anak kita. Jangan bilang papa mama ini kerja begitu rupa, banting tulang, kepala di bawah, kaki di atas, peras keringat, tujuannya apa? Supaya kalian semua bahagia. Mungkin yang diinginkan oleh anak-anakmu bukan uangmu, tetapi waktumu. Yang diinginkan itu bukan karirmu yang tinggi, yang dibanggakan di depan banyak orang, tetapi perhatianmu kepada anak-anak. Mari jangan menunggu, karena ada waktunya kita sudah tidak bisa melakukan lagi. Yang kedua, saudara, pelajaran apa yang kita bisa tarik petik dari kisah ini? Yaitu kita harus meletakkan kepedulian dalam konteks pemuritan. Kita harus meletakkan kepedulian dalam konteks pemuritan. Maksud saya begini, saudara. Ketika Yesus berbicara kepada ibunya, di dalam kisah tadi, Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-26, Yesus tidak memakai sapaan ibu, tidak. Dia memakai sapaan perempuan. Jadi Yesus berkata gini, perempuan, inilah anakmu. Kepada muridnya dia berkata, inilah ibumu. Baru kata ibu muncul di sana. Tapi pada waktu Yesus bicara langsung kepada Maria, dia tidak memakai kata Yunani ibu. Dia memakai kata gune, perempuan. Dan sapaan yang sama Yesus ucapkan pada waktu perkawinan di Kana. Waktu Maria itu mencoba untuk mencari solusi karena anggurnya habis, Yesus berkata kepada Maria, mau apa engkau daripadaku, ibu? Bahasa Indonesianya ibu, bahasa Yunaninya perempuan. Mau apa engkau daripadaku, perempuan? Lalu Yesus menambahkan, saatku belum tiba. Dan menariknya, bicara tentang momen ilahi ini, tentang saat belum tiba, ternyata juga muncul bukan cuma di perkawinan Kana, tetapi juga muncul di kisah tadi. Kalau saudara membaca kisah tadi, maka saudara akan melihat bahwa Yesus itu berkata begini di ayat 28. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Yesus tahu bahwa segala sesuatu
telah selesai. Jadi ada kaitannya dengan waktu ini. Semuanya bicara tentang waktu. Seolah-olah Yesus ingin berkata kepada ibunya begini. Secara biologis engkau adalah ibuku dan aku memperhatikan engkau sampai mati. Tetapi secara teologis dia bukan cuma ibunya, tetapi juga orang yang ditebus oleh Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus tidak mengabaikan status hubungan keluarga. Tetapi Yesus ingin meletakkan itu di dalam konteks pemuritan. Siapa Yesus dan siapa Maria. Bukan cuma ini ibu, ini anak. Walaupun itu penting. Tetapi juga ini adalah anak Allah. Bukan cuma anak Maria. Saudara, ini Yesus meletakkannya di dalam konteks pemuritan. Dan apakah kebetulan kalau Maria dipercayakan kepada murid yang dikasihi Tuhan? Saya yakin ini bukan kebetulan, karena ini menyiratkan kedekatan dan pengenalan. Kita ingat di Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak ada seorang pun yang melihat Bapa kecuali anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa. Bahasa Yunani yang ada di dada Bapa. Dan kita ingat di Yohanes 13 waktu perjamuan terakhir mereka makan bersama-sama. Petrus bertanya kepada murid yang dikasihi Tuhan yang ada di dada Yesus, yang bersandar dekat di dada Yesus. Bahasa Yunaninya sama persis dipakai di sana. Petrus mengatakan, tanya kepada guru, siapa yang dia maksud yang akan mengkhianati dia. Jadi saudara bisa melihat di sini bahwa sebagaimana Yesus dekat dengan dada Bapa, dan sebagaimana murid yang dikasihi Tuhan dekat dengan dada Yesus, sekarang Yesus mempercayakan ibunya kepada murid yang dia kasihi. Seolah-olah Yesus ingin supaya Maria ibunya ini ada di dada murid yang dia kasihi. Ini bicara tentang imitasi, tentang keteladanan, tentang peniruan dari Bapa, Yesus, murid yang dikasihi Tuhan, dan Maria yang menjadi representasi perwakilan dari seluruh orang percaya. Saudara, ini adalah konteksnya pemuridan sebelumnya. Ini adalah tentang pemuridan, saudara. Makanya kita itu bisa melihat mengapa dipercayakannya kepada murid yang dikasihi Tuhan, bukan kepada saudara-saudara Yesus. Ini mengandung makna teologi semacam itu. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa tanggung jawab familial yang berkaitan dengan keluarga tidak meniadakan kepekaan spiritual. Keduanya tidak terpisahkan. Jadi kalau saudara menganggap dirimu orang yang spiritual, yang rohani, bisa diukur. Apakah engkau memperhatikan keluargamu? Dan kalau engkau memperhatikan keluargamu, benar-benar memperhatikan, juga bisa diukur. Seberapa banyak engkau mempedulikan kerohanian keluargamu. Dan akhir kata saya mau berkata begini, saudara. Keluarga adalah gereja. Di dalamnya ada kasih Tuhan dibicarakan, diajarkan, dan diwujudkan. Mari jadikan pusat kerohanian kita adalah keluarga. Karena keluarga adalah gereja. Mari di dalamnya kita bicarakan, kita ajarkan, dan kita wujudkan kasih Tuhan. Saya sungguh rindu setiap kita. Bukan cuma memiliki kedekatan keluarga, tetapi juga kedekatan itu kita pakai untuk mendekatkan semua orang kepada Allah. Bukan cuma kedekatan humanis yang biasa, tapi kita bawa semua mereka mendekat kepada Allah. Dan bagi saudara yang mungkin suka bicara teologi di rumah, tapi tidak punya waktu dan kedekatan dengan anak-anak, dengan orang tua, mari kita juga bertobat, saudara. Mari kita melihat bahwa tanggung jawab familial kita itu tidak meniadakan kepekaan spiritual, tanggung jawab spiritual kita. Mari kita dekat dengan anggota keluarga kita. Mari kita peduli dengan mereka sampai kapanpun, sampai mereka mati atau sampai kita mati. Kita tetap peduli, dan kepedulian kita ditunjukkan bukan cuma melalui kasih sayang, tetapi juga membawa mereka semakin mengenal Tuhan. Mari kita letakkan di dalam konteks pemuridan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk firman-Mu ini, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dimampukan bukan saja untuk mengerti dan menerima firman-Mu, tapi juga untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Tuhan, ini kami, tolong kami supaya kami bisa memperhatikan orang lain sebagaimana Tuhan sudah memperhatikan kami. Kami berkorban untuk keluarga kami sebagaimana Tuhan sudah berkorban bagi kami. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus.
saya akan membacakan dasar firman Tuhan untuk pelaksanaan sakramen ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jemaat yang terkasih, sakramen perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jika saudara sudah dibaptis atau mengikrarkan pengakuan iman saudara, maka saya mengundang untuk ambil bagian di dalam sakramen ini. Saudara yang sedang bergumul atas dosa-dosa saudara dan ingin bertobat, ini adalah kesempatan untuk mengingat kasih Tuhan yang menyelamatkan saudara. Tetapi ketika saudara sekarang mengeraskan hati, tidak mau bertobat, terus menikmati dosa, maka ambillah waktu untuk tidak mengikuti sakramen ini. Sehingga suatu saat nanti ketika saudara sudah siap, maka kita bisa bersama-sama menikmati sakramen. Kita akan berdoa sebelum kita memasuki sakramen ini. Bapa Surgawi, terima kasih ketika Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan, menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Kiranya karya salib mengingatkan kasih dan kebaikan Tuhan atas kami, yang sudah membereskan dosa-dosa kami, dan mengalahkan maut karena Engkau bangkit. Terima kasih Bapa di surga, layakkan kami. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sambil menyiapkan sarana perjamuan, kita akan pujikan What Can Wash Away My Sin. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Saya mengundang jemaat-jemaat sekalian bangkit berdiri. Marilah kita mengambil roti di tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya sambil memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari dengan iman, sukacita, dan ucapan syukur, makan roti ini sebagai simbol tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari dengan iman, sukacita, dan ucapan syukur minum anggur ini sebagai simbol darah Tuhan yang menyucikan kita. Saya memberikan kesempatan kepada setiap saudara untuk mengambil waktu teduh berdoa mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan.
Bapa di dalam surga, terima kasih karena ketika kami bergumul dengan dosa-dosa kami, anugerah Tuhan nyata bagi kami, sehingga kami beroleh keselamatan melalui tubuh dan darah yang ada di kayu salib menebus kami. Kiranya kami menghargai apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kami, dengan hidup kudus, dengan disiplin rohani, dengan kasih yang semakin besar akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya melalui sakramen ini kami mengingat kebaikan Tuhan atas kami, dan kami ingin memuliakan nama-Mu senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan, jemaat bisa memberikan persembahannya melalui nomor rekening yang tertera di layar masing-masing, dan mari kita memuji Tuhan. berdoa. Mari kita membawa persembahan kita dan juga pokok-pokok doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau firman-Mu boleh sekali lagi meneguhkan kami sesuai dengan kondisi dan pergumulan kami masing-masing. Dan kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami boleh terus menjalani kehidupan ini dalam topangan Tuhan, dalam kekuatan daripada Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan kami ini, biarlah ini boleh dikelola dengan semaksimal mungkin oleh para pengurusnya, dan juga boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan dimanapun itu berada. Tuhan, saat ini kami membawa pokok doa kami berdoa untuk bulan keluarga REK di bulan Februari ini. Biarlah kiranya Tuhan melalui setiap pemberitaan firman itu boleh menggerakkan hati jemaat dan simpatisan untuk terus bertumbuh sebagai satu keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, bersama-sama semakin mengenal Tuhan, bersama-sama mengalami pemeliharaan Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan,
dalam setiap apapun yang dialami dalam setiap keluarga ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah supaya lewat bulan keluarga ini kami setiap keluarga boleh terus semakin menyadari peran kami masing-masing sesuai dengan panggilan dan tujuan hidup yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pasien COVID-19 yang Tuhan izinkan untuk boleh mengalami pergumulan ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong kuatkan mereka, Tuhan tolong terus hadir dalam hari-hari mereka. Kalau mereka putus asa, kalau mereka mulai lemah, Tuhan Kau kiranya yang menghibur, memberikan kekuatan. Dan biarlah sungguh Tuhan sendiri menjamah, memulihkan dan menyembuhkan setiap pasien-pasien ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya lewat obat-obatan yang ada, lewat seluruh perawatan yang ada, lewat seluruh tenaga medis yang bertugas, kiranya Tuhan bekerja, menyembuhkan dan memulihkan. Biarlah kiranya juga Tuhan setiap kami yang sudah sembuh atau setiap kami yang masih sehat, bersedia tergerak hatinya untuk mendonorkan darah untuk pengobatan pasien COVID-19 ini ya Tuhan. Kami terus juga berdoa untuk para utusan lintas budaya REK yang sudah Tuhan panggil mereka, Tuhan yang sudah utus mereka, biarlah kiranya Tuhan terus juga yang akan terus menguatkan, mengokohkan iman mereka, meneguhkan mereka, memelihara kehidupan mereka dalam menjalankan perannya masing-masing untuk memberikan nasihat, saran kepada keluarga-keluarga yang sudah Tuhan percayakan, supaya lewat para utusan lintas budaya ini, keluarga-keluarga yang dilayani boleh menjadi keluarga yang harmonis dan menghasilkan generasi muda yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami dan juga setiap doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo jemaat sekalian, senang sekali Anda bergabung kembali dalam Tele Ibadah REK. This is our church, this is our home. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin mengenal REK secara lebih mendalam atau terhubung dengan komunitas tertentu di REK, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam Zoom meeting seusai ibadah. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat bagi jemaat REK yang berulang tahun minggu depan. Nama-nama mereka adalah sebagai berikut. Bergabunglah bersama Discipleship Group di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Hai teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silakan menghubungi kontak berikut ini. Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung gereja REK Inden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silakan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini. Jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Inilah sebuah keluarga. Ada ayah yang gagah, bertanggung jawab. Ada ibu yang sabar, penuh kasih. Dan ada seorang anak yang tumbuh dengan baik. Betapa bahagianya. Tetapi, kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Kamu ini laki-laki tuh harusnya kuat. Yang tegar. Gak boleh cengeng. Nangisan. Jangan kayak orang lemah. Kamu dari tadi ngapain aja? Mama lihat main HP, terus gak capek-capek main. Ayo belajar, supaya bisa dapat nilai bagus dan kamu bisa jadi orang yang sukses. Tuntutan, hinaan, maupun cemooh selalu menghantui pikiran, entah itu dari keluarga maupun dari teman sekitar. Tuntutan yang tiada akhir menjadi luka yang membekas.
Rumah bagaikan planet asing, hidup bagai pengembara dalam rumah sendiri. Kebersamaan hanyalah sebuah ilusi, seringkali menjadi sesuatu yang dihindari. Begitu banyak kekecewaan yang terpendam dalam sebuah keluarga. Setiap kita mempunyai kisah yang berbeda, entah kehilangan salah satu figur dalam hidup atau memiliki anak yang begitu bermasalah. Mungkin kamu sudah merasa putus asa. Adakah sebuah jawaban? Demikianlah informasi untuk minggu ini. Stay safe, stay healthy, God bless you. See you next week. Hai Red Family, gimana kabarnya nih? Sudah hampir setahun sejak pandemi melanda di Indonesia. Ada lebih banyak waktu yang akhirnya kita lalui bersama keluarga di rumah. Bisa jadi, ini kesempatan yang tepat untuk menunjukkan rasa sayangmu kepada keluarga terkasih. Let's show our love. Buatlah video berdurasi 2-3 menit tentang bagaimana caramu untuk mengasihi keluargamu. Ajak juga sebanyak mungkin anggota keluarga lainnya. Pastikan videomu tidak mengandung unsur bullying, pelecehan, dan kekerasan ya. Kirimkan videomu paling lambat 20 Februari 2021 melalui WhatsApp maupun email. Ada hadiah menarik bagi 3 video yang paling seru. Jadi, tunggu apa lagi? Jadikan bulan ini momen yang spesial bagi kita dan keluarga. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita hari ini dan untuk siap diutus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Marilah kita menjadi pelaku firman. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau sampai Kristus datang yang kedua kalinya. Dan terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ambillah waktu teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita. Halo jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan Februari adalah bulan keluarga bagi Gereja Rek. Nah, bagaimana pendapat jemaat tentang keluarga mereka? Mari kita saksikan video berikut ini. Arti keluarga? Apa ya arti keluarga ya? Family is my everything. Jadi keluarga itu apa ya? Nah ini agak susah nih. Susah. It's okay. Keluarga itu orang yang komunitas yang menerima walaupun kamu sedang nggak baik. keluarga itu orang yang kita sayang. Tempat merasakan banyak hal sih, melepaskan lelah, tempat untuk belajar mengasihi gitu.
belajar untuk memperhatikan. Ya, bagi saya keluarga itu adalah merupakan anugerah. Jadi bagi saya keluarga itu saya bisa menemukan orang-orang yang saya sayangi, ya, yang membuat saya jadi kangen kalau lagi ada tugas keluar kota atau jadi pingin pulang. Karena di sanalah saya bisa menemukan gairah kembali. Keluarga itu adalah tempat yang paling nyaman untuk berbagi suka dan duka, saling menyayangi, saling membantu juga, saling berbagi, super system. Berarti kayak ya tempat, mungkin ini deh, tempat kita menjadi diri sendiri deh. Ya itu dah. Tempat menjadi diri sendiri. Ya, pasti ada lah ya. Bantalnya ditukar-tukar papa terus. Kalau papa itu, ya papa kan suka kayak dengerin lagu-lagu lama kayak Gus Plus gitu kan. Sekolah yang tiada yang datang, ku telah lelah berdiri, menanti-nanti. Suka kayak gitu. Jadi semua lagu di mobil itu Gus Plus semua. Jadi aku lagu kesukaannya Koko itu gak pernah disetel di mobil. Oh gitu. Jadi ya. Gus Plus semua. Berarti kamu diomelin itu, nyebelin karena ya capek gitu, udah bosen. Omelannya ya itu aja sebenarnya, intinya sama. Tapi ngangeninnya adalah kadang aku juga mikir kalau aku udah tua nanti nggak ada yang marahin aku lagi, nggak ada yang ngingetin aku lagi. Nanti siapa lagi yang ngingetin? Masa anakku? Bagi dua laki-laki yang di rumah, karena ini belum selesai nih kerjaannya, udah biarin ditaruh situ aja, kan besok dipakai lagi. Nah, pada hari H mau pakai lagi, ternyata barangnya itu sudah tidak ada di tempat itu dan selalu bilang, "Ma, di mana barangnya?" gitu. Dan itu menjengkelkan. Tetapi kalau suatu waktu mereka berdua pergi atau papahnya pergi gitu ya, kok ya kangen ya, karena sudah kembali ke tempatnya nih, kok nggak ada yang ngajak-ngajak ya, istilahnya begitu. Ya pasti ada. Kak Eka yakin nggak salah wawancara? Papa suka dengerin Juan cerita main game. Ini yang unik buat keluarga kami, tapi mungkin juga dialami keluarga-keluarga yang lain gitu ya. Malam sebelum kita istirahat itu ada kewajiban yang tidak boleh dilupakan selain berdoa bersama ya, yaitu berpelukan, kiss gitu ya, maksudnya tidak hanya kami suami istri tapi sama anak juga gitu ya, berpelukan, kiss. Jadi kalau itu kurang itu tidak dilakukan, seringkali Vide itu bilang gini, loh belum loh kewajibannya gitu ya. Jadi ya kalau dibandingkan keluarga yang lain yang bukan Kristen, ya sebenarnya yang membedakan adalah keluarga kami adalah keluarga yang telah mendapatkan anugerah dari Allah melalui iman pada Yesus Kristus. Jadi yang membedakan juga karena keluarga kami adalah keluarga dibentuk Allah, jadi merupakan keluarga yang berpusat pada Kristus. Suami adalah kepanjangan Kristus, sehingga suami juga bertanggung jawab kepada Kristus yang adalah sebagai kepala keluarga yang utama. Yang paling disyukuri ya. Ya kasihnya ya mau gimana lagi. Mama itu paling nyaman gitu kalau aku cerita ke mama papa, soalnya kan papa mama kan juga tahu aku sikapnya kayak gimana, jadi bisa ngasih saran yang tepat untuk aku. Apa yang disyukuri dalam keluarga saya adalah saya bersyukur bahwa keluarga kami itu keluarga yang artinya keluarga yang
sudah mengenal Kristus, dan yang menjadikan kami bersyukur setelah saya pensiun, saya bisa melakukan family altar bersama keluarga setiap hari. Jadi saya, istri, anak, dan cucu bisa sama-sama setiap hari membaca Alkitab, berdoa, saling mendoakan dengan pokok-pokok doa yang umum, yang dari REK. Semua sayang sama Juan. Oh, kasih makan tiap hari. Terus? Diperhatiin. Kalau sakit dijaga. Kita sama-sama mau belajar sih, Mel. Ada satu lagi sih yang disyukuri. Kak Heri cukup kreatif gitu ya, memanfaatkan apa yang ada untuk dimanfaatkan ulang. Itu saya bersyukur. Jadi kan cukup hemat begitu. Mereka bisa tetap ada, terus ya apa lagi ya? Ya bisa tetap support keuanganku. Nggak juga sih, aku disuruh bayar mulai sekarang. Karena listrik mahal ya sih, jadi ya saya harus ikut urunan membayar listrik karena saya juga pengguna. Ini contohnya.